Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita baik-baik saja. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang proses perumusan Pancasila, pendidikan Pancasila kelas 4. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah tahu tentang proses perumusan Pancasila itu? Nah, jika belum tahu, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, Pancasila itu merupakan cerminan cita-cita luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Bukan sekedar daftar frasa, Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai landasan negara, warisan agung bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila perlu dilestarikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman dan penerapan cita-cita Pancasila, kita dapat membangun bangsa yang maju, berkeadilan, dan sejahtera. Nah, anak-anak, adapun latar belakang sejarah terciptanya Pancasila itu adalah para pendiri bangsa terutama termotivasi untuk mempertimbangkan pembentukan negara berdasarkan kondisi yang keras dan tidak adil yang berlaku di Indonesia selama era kolonial. Setelah pertimbangan yang cermat, Pancasila dipandang sebagai pilihan terbaik untuk menciptakan negara yang otonom, bersatu, berdaulat, adil, dan sukses bagi Indonesia. Pancasila sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa Sangsakerta, terdiri dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Istilah ini pertama kali ditemukan dalam kitab Sutasoma, karya Empu Tantular. Menurut kitab tersebut, Pancasila mengacu pada 5 aturan moral yang melarang perilaku tertentu. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi seperangkat prinsip yang mengatur perilaku agar sesuai dengan norma yang berlaku. Pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, seorang panglima tertinggi tentara Jepang, mengumumkan untuk membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan anggota sebanyak 60 orang dan menunjuk Rajiman Weddiodiningrat sebagai ketuanya. Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ini dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, terbentuk pada tanggal 29 April 1945. Tujuan utama pembentukan BPUPKI ini adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI terdiri dari 2 sesi utama yang berlangsung pada tahun 1945. Sidang pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni. Sementara sidang kedua berlangsung dari 10 hingga 17 Juli. Dalam sidang-sidang ini, para tokoh nasionalis Indonesia berdebat dan merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dimulai dengan pembahasan tentang rumusan dasar negara Indonesia. Ada beberapa tokoh yang memberikan usulan dasar negara. Di antaranya yang pertama yakni Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin secara lisan mengusulkan 5 asas dasar negara Indonesia yang berbunyi: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat.
Kemudian yang kedua, usulan dasar negara dari Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Supomo mengusulkan 5 poin rumusan dasar negara, yaitu 1. Persatuan atau unitarisme, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Kemudian usulan Pancasila menurut Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasional atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, sidang BPU PKI kedua ini dilaksanakan untuk melanjutkan pembahasan mengenai pembentukan konstitusi dan sistem pemerintahan Indonesia yang merdeka. Pada sidang ini, beberapa hal yang penting berhasil disepakati dan dirumuskan. Nah, anak-anak, dalam pembentukan Pancasila, Panitia 9 yang akan membahas usulan-usulan yang telah diajukan sebelumnya dibentuk pada 22 Juni 1945 dengan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Adapun anggotanya terdiri dari tokoh nasional dan mewakili golongan Islam dan golongan nasionalis. Nah, anak-anak, anggota Panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Qohar Mujakir, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Haji Agus Salim. Nah, anak-anak, sidang kedua BPU PKI menghasilkan rancangan undang-undang dasar yang mencakup 3 bagian utama. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, batang tubuh. Dan yang ketiga, penjelasan. Rancangan ini mencerminkan aspirasi dan harapan rakyat Indonesia untuk membentuk negara yang merdeka, adil, dan berdaulat. Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, Panitia 9 memegang peranan penting berkat kerja keras dan pemikiran yang cermat dari para anggotanya. Lahirlah Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil membentuk rumusan negara yang diberi nama oleh Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan Pancasila dalam piagam tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, hasil Piagam Jakarta kurang disetujui oleh kaum nasionalis. Oleh karena itu, sila pertama pada Piagam Jakarta dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hasil ataupun keputusan ini merupakan keputusan yang sangat bijaksana. Keputusan ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa memiliki visi yang jauh ke depan untuk membangun negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang terkandung dalam sila pertama ini merupakan modal sosial
yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Setelah melewati berbagai proses perubahan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Pancasila sehari setelah kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 hingga sekarang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di kota Ho Chi Minh, Vietnam, dengan mendatangkan 3 tokoh dari Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Bediodiningrat. PPKI sendiri diberikan tugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, PPKI juga diberikan tugas untuk menjalankan hasil kerja BPUPKI, seperti memindahkan kekuasaan dari pihak pemerintahan Jepang kepada pemerintahan Indonesia, dan juga bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia yang baru. Nah, anak-anak, adapun tugas PPKI yaitu 1. Menyusun dan mengesahkan konstitusi. 2. Menyusun dan mengesahkan dasar negara. 3. Mempersiapkan dan membentuk pemerintahan. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan mengenai tentang proses perumusan Pancasila. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.